Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, kembali lagi ya bersama saya Alia yang akan menjadi host di podcast kita kali ini. Dan tentunya kita akan membahas salah satu tema tentang mencegah penyakit kronis dimulai dari kebiasaan diri sendiri. Nah, untuk ngebahas salah satu tema ini pastinya aku juga ditemanin sama teman berbincang aku. Dia ini merupakan salah satu orang yang gak asing ya buat teman-teman Sobat JKN karena dia sering in-frame di akun sosial media kita di IG, TikTok maupun channel YouTube. Nah, boleh walaupun kita udah nggak asing, tapi kita kasih waktu untuk perkenalan terlebih dahulu. Boleh nih? Oke, terima kasih Alia. Kak Alia apa Alia aja? Alia aja. Alia aja, oke. Terima kasih Alia atas kesempatannya undang-undang saya gitu ya, jadi narasumber yang tadinya saya kan jadi host aja nih, kira-kira yang biasanya nanya-nanyain, tapi sekarang alhamdulillah jadi ada perubahan lah. Gitu, kita di sini sharing-sharing aja sih ya jatuhnya ya. Iya, betul. Kita sharing-sharing aja. Ya. Di sini aku aja ya. Boleh aku. Biar lebih inilah. Leluasa aja. Leluasa aja, oke. Di sini aku mau sharing-sharing aja sih tentang mencegah penyakit kronis dimulai dari kebiasaan diri sendiri gitu ya. Oke, jadi ya kita ngebahas lifestyle aja ya. Gaya hidup aja sesuai dengan pengalaman aja sih ya, ini sharing-sharing berdasarkan pengalaman aja. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Ajis Fatur Rahman. Aku bagian dari sama nih, kita sebagian ya. Oke. Bagian dari SDM dan umum gitu ya, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Paling itu aja sih perkenalannya. Oke, jadi Ajis ini dari bagian SDM umum ya teman-teman Sobat JKN. Nah, kita langsung aja kali Ajis ngobrol tentang lifestyle ini. Boleh banget. Nah, kalau arti gaya hidup menurut kamu itu apa sih? Gaya hidup atau mungkin teman-teman sekarang lebih ke lifestyle ya gitu. Jadi kayak bahasa yang mungkin lebih terdengar gitu ya, lifestyle gitu ya. Jadi menurut aku pribadi sih, kalau misalkan gaya hidup adalah gimana sih cara seseorang itu menjalani hidupnya gitu. Contohnya dari mulai pola makan, pola istirahat, pola apa lagi nih? Pola makan, pola aktivitas gitu ya. Jadi segala macam bentuk yang dilakukan oleh seseorang gitu ya, itu tuh menjadi suatu lifestyle ataupun gaya hidup gitu. Salah satunya yang mungkin cara misalkan contohnya mengendalikan stres itu juga termasuk dengan lifestyle ya gitu ya. Jadi banyak sih maknanya gitu terkait dengan gaya hidup ini gitu. Dan hal-hal kecil pun gitu ya yang biasa kita lakuin sehari-hari itu tuh bisa menjadi ataupun menentukan gaya hidup kita. Kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang mungkin kurang baik ataupun sebaliknya, itu tuh membuat lifestyle juga mengikuti hal tersebut gitu. Paling itu aja sih untuk permulaan lah ya. Iya, jadi ya intinya pola hidup mah ya gimana suatu kebiasaan positif yang akan menjaga kesehatan fisik ataupun mental kita gitu. Iya gitu. Oke. Nah, terus kalau kata Aji sendiri, seberapa besar pengaruh gaya hidup atau lifestyle ini dalam kebiasaan sehari-hari terhadap resiko terkenanya penyakit kronis? Contohnya itu kayak penyakit tidak menular ya, seperti diabetes, tensi, ataupun penyakit jantung gitu. Oke, ini kan ada kaitannya dengan penyakit kronis ya. Kita mungkin teman-teman ataupun sobat JKN mungkin masih banyak yang belum tahu nih kira-kira penyakit kronis itu apa gitu dan gimana gitu. Jadi sebelum tadi pertanyaannya tentang seberapa besar ya pengaruhnya. Kita bahas dulu tentang penyakit kronisnya nih Kak. Lagi Al gitu Al ya. Belum boleh panggil Kak kan? Enggak. Oke. Jadi penyakit kronis itu adalah penyakit yang memang berlangsung lama gitu. Jadi tidak istilahnya tidak, contohnya kalau misalkan pilek kan itu hanya sekedar kayak ya udah hari ini pilek besok bisa sembuh gitu. Tapi kalau misalkan penyakit kronis ini berlangsung dalam waktu yang lama, terus
sembuhnya pun sulit gitu. Jadi tidak secara total gitu. Bukan penanganan yang Iya, baik ya. dan itu butuh penanganan yang lebih Penanganan intens lebih gitu. Jadi intens. itu yang dinamakan dengan penyakit kronis. Contohnya apa? Contohnya diabetes, Diabetes, mellitus, jantung, ataupun stroke, ya, terus hipertensi dan masih banyak yang banyak lainnya. lainnya. Itu kan kalau stroke, jantung, terus diabetes itu kan kita misalkan mengidap itu besok berobat nggak langsung sembuh dong. Maksudnya ada penanganan khusus dan memang membutuhkan kesabaran waktu yang cukup lama gitu ya. Iya. Nah, tadi balik lagi ke seberapa besar sih pengaruh gaya hidup terkait dengan resiko tadi. Menurut saya itu cukup besar karena berdasarkan penelitian gitu ya, sekarang udah banyak ya jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan kebiasaan ataupun gaya hidup yang berdampak pada terjadinya atau orang-orang tuh mengidap penyakit kronis gitu. Sekarang udah banyak nih, bisa dicek di Google, di mana-mana itu udah tersebar lah jurnalnya, literaturnya ya. Dari yang saya baca gitu ya, penelitian yang saya baca, jadi pengaruh dari gaya hidup atau lifestyle itu sebanyak 75% ternyata Oh my god. mempengaruhi ataupun menjadikan seseorang itu terkena penyakit beresiko penyakit kronis gitu. Sebesar 75%. Gitu. Jadi tinggi ya. banget sih sekarang karena mengaruh banget gitu ya. Contohnya gitu ya, kalau misalkan kita dari hal yang paling kecil aja gitu ya, kayak misalkan kita sering begadang, terus makanan-makanan yang kurang sehat, terus kesindir ya. Aku merasa tersindir banget. Nah itu. Apalagi tadi begadang, makanan gak sehat, terus makan makanan yang junk food, banyak gulanya, terus gula, banyak garam, micin ya. Iya, micin. Kalau banyak gulanya itu kan jatuhnya ke diabetes. Terus kalau banyak garamnya itu kan hipertensi, stroke dan lain-lain, itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sebenarnya. Kalau misalkan kita jarang olahraga, misalkan terus kayak hanya duduk-duduk aja di rumah gitu, itu kan resiko terkena stroke-nya lebih besar gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali lah gitu ya. Gitu sih. Nah, terus dari hal tersebut itu ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang beresiko itu, kalau misalkan kebiasaan kecil yang bisa diterapkan untuk memulai hidup saat itu kayak gimana nih? Banyak banget sebenarnya. Untuk menghindari resiko tadi. Untuk menghindari resiko terjadinya terkena penyakit kronis gitu. Sebenarnya itu hal-hal yang mudah kita lakukan, cuman nggak semua orang bisa melakukannya gitu. Iya, justru itu. Iya, jadi sebenarnya mudah ya. Banyak hal gitu yang bisa kita lakukan, bisa kita mulai untuk menjadi istilahnya memiliki gaya hidup yang bagus, sehat gitu. Tapi nggak semua orang sadar akan pentingnya hal itu gitu. Misalkan contohnya ya, kita kalau misalkan minum air putih kan itu dianjurkan atau bagus ya gitu, itu 8 gelas per hari gitu, minimal 8 gelas per hari, ataupun 2000 mili itu hitungannya. 2000 mili itu sama dengan 2 liter. 2 liter itu tuh minimal ya itu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita kurang minum gitu, itu kan dapat istilahnya metabolisme tubuh kita pun jadi gak bagus gitu. Jadi ngerasa dehidrasi. Kurang cairan. Sedangkan kan tubuh kita itu didominasi oleh cairan gitu ya, banyaknya gitu tubuh kita itu. Nah, maka dari itu kita contohnya kita banyak minum itu salah satu yang mudah gitu untuk pola hidup sehat. Terus misalkan dari olahraga nih. Dari olahraga. Olahraga itu kita nggak perlu yang susah-susah kayak misalkan main yang berat-berat juga. Nggak perlu FOMO main padel segala macam. Enggak. Kita mungkin untuk hal misalkan kayak orang-orang yang sibuk mungkin ya, yang kerjaannya dari pagi sampai sore, terus malam istirahat, mungkin kan nggak ada cukup waktu buat olahraga ya. Tapi itu bisa dilakukan sebenarnya hanya dalam 30 menit aja. Contohnya, minimal ini 30 menit itu dalam sehari atau misalkan dalam 1 minggu terlampaui 30 menit? Lebih bagus sih 30 menit per hari gitu ya. 30 menit per hari? Ya, jadi misalkan contoh nih, kita bekerja. Bekerja itu kan misalkan kita masuk jam 8 nih, setengah 8 lah. Setengah 8. Nah, kalau misalkan lebih bagusnya kita usahakan
misalkan 30 menit itu tuh sebelum mandi lah, misalkan habis sholat subuh kita keluar, kita jalan biasa aja gitu santai selama 30 menit, itu pun udah cukup sebenarnya untuk memenuhi apa ya, supaya badan tuh gerak gitu loh. Jadi hitungannya olahraga gitu kan. Gitu. Terus kalau misalkan kita makanan yang manis ataupun yang asin tadi kan udah dijelasin, itu tuh dikurang-kurangin gitu, karena itu dampak pada kehidupan kita beberapa tahun ke depan gitu. Iya, karena perhitungnya jangka panjang ya. Jangka panjang. Seperti itu. Kita kan kalau misalkan makan yang manis itu kan besoknya gak langsung diabetes dong. Enggak dong. Ya, jadi kalau misalkan kita keseringan dalam jangka waktu yang panjang, itu baru kita kerasa efeknya. Dan biasanya pun itu pengidap-pengidap yang diabetes gitu, biasanya kan orang-orang yang sudah usianya udah gak muda lagi lah gitu ya. Jadi itu jangka panjang sih jatuhnya. Maka dari itu kebiasaan kecil-kecil ini nih yang harus bisa kita lakuin gitu, diusahain lah gitu. Oke, ada lagi nggak nih kebiasaan kecil lainnya? Istirahat. Oke, istirahat. Istirahat juga minimal berapa nih? Minimal ya sebenarnya tergantung ke kitanya juga ya, karena kondisi tubuh seseorang pun beda-beda gitu dalam hal kebutuhan istirahatnya. Tapi rata-ratanya itu orang-orang tuh biasanya 7 sampai dengan 8 jam per hari gitu. Untuk kebutuhan waktu istirahatnya. Jadi waktu istirahat ini tuh sebenarnya berpengaruh banget ya ke kehidupan kita gitu, karena itu tadi ketika kita istirahat otomatis kan sel-sel yang ada di tubuh kita bergenerasi lah, membentuk sel-sel yang baru gitu lah. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan aktivitas, ya berarti istirahat ini menjadi sesuatu yang istilahnya kalau laptop tema dicas lagi lah gitu. Jadi mengisi lagi tenaga, mengganti lagi organ-organ yang mungkin sel-sel yang rusak digantikan dengan sel-sel yang baru gitu. Jadi ini kalau misalkan tidur teratur, insya Allah ke badan juga jadi lebih fresh gitu kan. Jadi lebih fit ya, untuk memulai kegiatan hari-harinya. Gitu. Jadi tadi tuh kebiasaannya tuh yang pertama mulai dari minum air mineral minimal 8 gelas, terus istirahat yang cukup 7 atau 8 jam ya. Terus tadi apalagi kan? Jalan kaki, olahraga minimal 30 menit per hari. Gitu. Kurangi minum-minuman yang terlalu banyak gula, garam gitu. Garam dan lain-lainnya ya. Nah, terus kalau kata Aji sendiri ya, contoh gaya hidup yang tidak sehat yang sering kita lakuin tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita sadari gitu. Tapi kita tuh sering banget ngelakuinnya gitu. Banyak sih sebenarnya, apalagi kita kaum rebahan gitu sebenarnya kan. kaum rebahan, ditambah Gen Z yang mana kita aktivitasnya kadang-kadang kalau nggak scroll media sosial tuh kayak kurang update gitu kan ya. Tapi mungkin itu salah satu hal yang memang menjadi kebiasaan buruk, tapi kita jarang sadar gitu akan hal itu. Contohnya misalkan kita duduk terlalu lama nih. Kita misalkan kerja kantoran, terus duduk terlalu lama hingga berjam-jam. Kurang aktivitas. Iya, badan pun kayak pegel-pegel mungkin ya. Jadi dianjurkan kalau misalkan begitu ya sesekali kayak berdiri untuk melakukan pemanasan, stretching gitu biar badan kita gak kaku. Terus ya jalan-jalan dikit lah gitu ya. Hitung-hitung kita olahraga juga gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita terlalu itu yang tadi balik lagi ke makanan-makanan tidak sehat. Iya betul sih itu. Kadang nggak bisa, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol banget. Karena yang sering jajan kan ya? Iya, nagih banget beneran yang kayak gitu tuh nagih banget. Iya, aduh gimana ya? Ya cewek-cewek sih kebanyakan kayak gitu kan, dikit-dikit jajan, dikit-dikit makanan seblak atau apa ya, cireng-cireng yang apa sih, banyak macamnya kan sekarang. Banyak macam banget. Cirambai, terus apa lagi ya? Cimol. Iya, pokoknya gitulah ya, teman. Makanan-makanan yang mungkin ya jajanan-jajanan gitu agak sedikit dikurangi aja sih. Iya, gitu. Betul sih. Terus ya kurangnya tidur, mungkin kalau misalkan kita malam-malam nih niatnya mau tidur tapi bentar buka HP dulu gitu kan, scrolling tahu-tahu jam 12 nggak kerasa udah berjam-jam. Ya benar. Terus kayak benar sih, itu sesuatu hal yang gitu kan, itu kita tidak sadar kan, menjadi berefek tidak baik gitu. Tapi ya untuk kesehatan, berdampak ya gitulah ke kesehatan kurang baik. Terus ya jadi kayak gitu ya teman-teman Sobat CKN. Nah terus kalau dari Aji sendiri nih ya,
Karena kadang aku ngeliat Ajis tuh makanannya tuh sehat mulu gitu kalau Iya. yang di kantor. Iya beneran. Nah, kalau Ajis sendiri cara ngejaga pola makan di tengah kesibukan kerja itu gimana? Kalau dari aku sih kebetulan kan aku anak kosan ya, jadi tidak ada yang masak gini dan tidak ada inisiatif untuk masak Mungkin sendiri sebenarnya. belum ya. Belum gitu ya. Nanti mungkin tahun depan siapa tahu udah ada yang masak. Siapa tahu. Jadi tahun Lagi depan butuh kan guys? misalkan apa lupa kan pertanyaannya. Nah kan? Jadi pertanyaan aku tuh gimana Ajis menjaga pola makan di tengah kesibukan kerja yang dar. Iya, ya lumayan lah ya kita lumayan kerja dar gitu kan. Jadi dari segi makan mungkin kalau misalkan nggak ada yang ngingetin kadang-kadang lupa gitu. Oke. Sekarang Jadi juga belum ada yang ngingetin. belum ada, jadi sering lupa. Ya ampun. Ntar kapan-kapan aku inget tuh. Boleh. Eh, Oke lanjut. jadi kalau misalkan makan itu, kalau aku ya Ya. itu ada yang namanya sarapan. Mungkin orang-orang pada umumnya juga sama gitu, makan sarapan. Sarapan wajib lah gitu, makan siang, Wajib terus juga dong. ya Iya. idealnya Iya. makan sarapan, makan siang, makan malam, terus di sela-sela ketiga waktu makan ini tuh ditambah Ada dengan snack time kayak apa kan, makanan-makanan cemilan yang sehat tentunya. Biasanya apa nih cemilan sehat nih? Ya yogurt, Oke, sehat banget tuh. Banget. terus kayak apa kayak buah-buahan Wah, atau ya pokoknya banyak lah sekarang lah. Kadang-kadang kan Aku rebus telur, aku sering banget sih lihat Ajis makan yogurt, buah, susu, susu bisa. dan itu dia makan rebusan ya. Jadi Telur. rebus karena ya susah gitu, apalagi coba. Karena dia mungkin emang udah pola makannya kehitungnya baik juga ya Jis ya. Ya itu diusahakan sih sebenarnya, lebih ke menjauhi makanan-makanan yang kurang sehat aja sih gitu, karena sarapan, makan siang, makan malam itu tuh penting gitu ya. Tapi makan malam juga kita perlu disclaimer nih, itu tuh Gimana tuh? maksimal kita makan malam itu sebelum tidur itu jangka waktunya 3 jam sebelum tidur, 2 atau 3 jam sebelum tidur Apa, gitu. jadi kalau misalkan aku tidur jam 9, jam 6, jam 7 makan. Harus sudah stop Harus gitu. stop makan. Jadi jangka Tapi kalau waktunya minum masih oke, boleh. masih oke lah. Kalau minum sekedar minum mah ya, ya paling jadi kayak beser gitu, pipis kan malam-malam. Ya kalau makan di situ makan berat ya gitu, kayak ya 2 jam ataupun 3 jam itu harus udah stop sih gitu. Sebelum tidur gitu kan. Terus kalau misalkan makan ini kan tadi ada makan pagi atau sarapan, makan siang, Makan siang. terus makan malam, itu tuh sebenarnya disesuaikan juga nih sama kondisi kita. Kalau misalkan kita mau diet ataupun mau menaikkan berat badan kan beda juga. Oke. Porsi makanannya ataupun waktu makannya itu beda juga gitu. Kalau misalkan kamu nih Apaan ya? mau diet gak? Punya pengalaman diet gak? Enggak ada sih. Nggak ada diet. Enggak ada. Jadi kalau misalkan setahu aku gitu ya, kan waktu itu pernah ada apa namanya, Apa tuh? seminar yang sama Adera itu loh. Oh, oke, ya. Jadi kebetulan for your information aja gitu, kalau Adera itu kan kita itu sebagai duta sebagai brand ambassador BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi waktu itu pernah ada satu kesempatan di mana beliau menjelaskan lah terkait dengan apa ya, makan sehat segala macam, pola makan sehat segala macam. Tapi itu tadi ketika emang kita kondisinya lagi mau diet ataupun lagi mau menaikkan berat badan itu ada bedanya gitu. Seperti misalkan kalau misalkan diet itu kita kan secara porsi mungkin mengurangi karbo dan lebih banyak ke makanan-makanan yang berserat, protein. Jadi karbonya nih agak dikurangin gitu. Kalau mau diet, kalau mau nambah berat badan, mau nambah berat badan, contohnya makan makanan yang tinggi kalori. oke. Tapi tinggi kalori pun ya harus yang sehat. Kan banyak tuh ya makanan-makanan tinggi kalori tapi kurang sehat. Contohnya mie ayam ini tinggi kalori nih, cuman kan hitungannya gak sehat kan. Iya. Jadi harus diganti dengan. Kalau yang sehat apa nih kalau kata Aji? Kalau yang sehat itu banyak sebenarnya. Misalkan Salah satunya ada yang tinggi kalori kan, kalau misalkan menaikkan berat badan itu tuh butuh
yang namanya surplus kalori dong ya. Jadi itu tuh surplus kalori itu di mana kalori yang masuk ke tubuh itu tuh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kalori kita. Yaitu harus banyak makan, itu udah jelas. Terus tambahin itu tadi snack-snack kayak gitu, itu tuh untuk nambahin kalori juga, kayak telur, terus apa ya, pisang, jus alpukat misalkan, terus apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Masih banyak lagi ya pokoknya, teman-teman bisa research aja di Google. Ya menunya pun harus sayuran, buah, 4 sehat 5 sempurna lah gitu. 4 sehat 5 sempurna ya. Betul. Oke. Kita lanjut lagi Jis. Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Seberapa penting olahraga rutin dan bagaimana cara memulainya secara ringan? Oke, seberapa penting? Jawabannya penting banget guys, gitu. Penting banget. Aku tuh udah tahu olahraga tuh penting. Biar kita bisa konsisten tuh gimana sih? Karena kan Ajis seorang atlet ya guys. Seorang atlet apa? Iya, BTW gitu kan. Atlet. Oke. Jadi yang namanya olahraga itu, kasih tahu dong. Yang namanya olahraga itu pasti bisa dibilang lah bermanfaat banget nih buat tubuh kita. Karena kan sisi positif dari olahraga tuh selain kita membakar kalori, terus membuat kita badan lebih aktif bergerak, nggak kaku gitu ya. Terus olahraga juga bisa membuat kita lebih ceria, lebih happy gitu ya. Karena itu tuh mengeluarkan apa ya, hormon endorfin gitu. Hormon endorfin ini hormon yang keluar ketika seseorang tuh melakukan aktivitas seperti olahraga contohnya. Jadi hormon kebahagiaan lah disebutnya. Oh iya. Oh, aku baru tahu loh. Benar, itu hormon endorfin ini bisa ngilangin stres gitu. Yang tadinya lagi stres, banyak kerjaan, coba olahraga deh, pasti moodnya pasti baik gitu loh. Semakin sering olahraga ya bisa berdampak juga ke kualitas mental kita sebenarnya secara tidak langsung, karena itu tadi mengeluarkan hormon endorfin, yang mana si hormon ini tuh dapat membuat kita menjadi jauh lebih bahagia gitu. Nah, biar caranya konsisten tuh gimana? Caranya konsisten, yang pertama itu kita mulai dari hal yang bisa kita bilang ringan dulu. Jadi kita contohnya apa? Jangan menargetkan misalkan olahraga yang terlalu tinggi gitu targetnya. Contohnya ya itu tadi, misalkan minimal 30 menit jalan per hari gitu. Oke, jangan santai aja ya. Kalau misalkan belum sanggup nih 30 menit ya turunin lagi sekitar ya mungkin 15 menit gitu ya. Tapi 15 menit per hari itu cukup nggak sih? 15 menit per hari cukup dibanding dengan tidak sama sekali. Betul ya? Tidak sama sekali gitu. Karena itu tadi, kita kan misalkan contoh baru memulai nih. Otomatis kalau misalkan kita baru memulai, itu tuh menjadi suatu habit yang baru kan. Nah, suatu habit yang baru ini tuh mulai terbentuk menurut penelitian lagi nih. Menurut penelitian ini adalah jurnal apa lagi nih? Aku lupa sumbernya, cuman kebiasaan seseorang itu rata-rata sekitar 66 hari gitu baru terbentuk kebiasaan. Oh, jadi aku harus 2 bulan dulu nih. Kurang lebih segitu rata-ratanya gitu ya. Setelah itu baru menjadi kebiasaan. Karena tadi kan ngomongin konsisten ya. Yang namanya konsisten itu kaitannya erat dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu bisa dibentuk dalam waktu 66 hari kalau menurut penelitian yang saya baca gitu ya. Cuman ntar berarti ini emang ada ya real sumbernya ya. Nanti saya cantumin lah di mana ya, di sini kayak sumbernya lah ya gitu. Cuman yang saya baca, tapi jika salah mohon dikoreksi gitu ya. Saya baca sih segitu 66 hari baru bisa membentuk satu kebiasaan, dan itu pun kalau misalkan kita mau konsisten otomatis harus melawan rasa malas kita. Jadi harus ada motivasi. Kira-kira tujuan kita untuk olahraga tuh buat apa? Apakah untuk hidup sehat? Apakah untuk jadi lebih percaya diri, ataupun apa ya, bikin badan bagus apa gimana, kan itu harus ada tujuannya tuh. Itu secara tidak langsung menjadi motivasi buat kita sendiri biar lebih konsisten ke depannya. Berarti emang harus ada tujuannya dulu ya biar terciptanya konsisten. Nah, terus cara mengatur waktu agar tetap produktif
bisa melakukan aktivitas fisik, terus pokoknya terhindar dari stres itu gimana sih? Iya. Sebenarnya berdasarkan pengalaman aku gitu ya, yang namanya olahraga itu tuh bisa dilakukan di sela-sela kegiatan aktivitas keseharian gitu. Kayak misalkan kerja itu tuh tergantung kita nge-manage waktunya aja gitu. Oke. Kalau misalkan orang ada yang bilang misalkan ya, aku nggak ada waktu karena sibuk kerja segala macam. Kata aku sih kurang make sense ya gitu, karena 24 jam kita kan kerja mungkin 8 jam. nggak kayak kuda dong yang 24 jam gitu, nggak dong. Enggak dong. Paling ya sekian jam gitu, itu tuh ada waktu luang, ada waktu ya mungkin lebih ke time managementnya aja sih, lebih menyempatkan waktu dan tentunya harus ada niat dulu kan. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan mengatur aktivitas sehari-hari gitu ya, di saat aktivitas padat terus tetap produktif, itu biasanya aku bikin ini dulu, to-do list dulu. Misalkan kayak misalkan Schedule per hari. schedule lah ya. Kayak Tiap hari kerjaan bikin? tiap hari. Oke. Tiap hari gitu. Kayak misalkan Gimana nih? pagi ini nih, dari mulai malam sih biasanya aku bikin to-do list. Oke. Misalkan besok tuh aku kegiatannya ngapain aja, mau ngapain aja. Nah, itu tuh aku siapin dulu malamnya. Nah, contohnya misalkan pagi-pagi mau olahraga 30 menit, jalan kaki misalkan. Terus habis itu mau berangkat ke kantor, mau melakukan A, B, C, D, E, F, G lah. Itu tuh kita bikin itu tadi to-do list-nya. Kita tulis misalkan di kertas ataupun ya di note gitu, di HP apa gimana lah, bebas itu. Jadi biar ada patokan nih, kita jam segini tuh ngapain aja, kita habis ini ngelakuin apa aja gitu. Nah, itu sih. Nah, setelah bikin to-do list ini, aku juga nerapin skala prioritas. Jadi nggak semua kegiatan itu bisa aku lakuin Tercapai. semua gitu ya, tercapai. Mungkin ada yang lebih prioritas dan ada yang lebih kurang prioritas gitu. Nah, hal-hal yang prioritas ini biasanya aku utamain dulu nih. Misalkan tugas-tugas yang penting ataupun tugas-tugas yang ada deadline-nya, Kerjaan kantor yang ya, mepet mungkin. kerjaan kantor itu tuh harus diutamain lah gitu. Nah, selebihnya itu fleksibel aja sih, apalagi soal olahraga itu kita bisa lakuin kapan aja, pagi, siang, malam juga bisa gitu, tergantung kemauan dari kitanya aja. Yang penting harus ada kemauan dulu ya. Betul. Oke, nah terus tipsnya biar nggak stres di tempat kerja nih. Tips biar gak stres di tempat kerja. Oke, ini banyak sih caranya. Oke, coba dong spill. Coba biasanya kamu gimana nih kalau misalkan gak stres nih, biar gak stres? Biasanya aku cari hiburan sih. Di HP ya, aku scrolling TikTok. Oke, bisa lah, bisa salah satu Ngobrol-ngobrol sama teman-teman kan itu kan cukup bisa menghilangkan stres ya, menghilangkan mumet gitu. jadi alihkan sejenak lah gitu ya. Kalau dari aku sih caranya yang pertama itu tadi benar, kayak misalkan dalam beberapa jam sekali itu tuh kayak ada waktu buat istirahat, entah itu 5 menit kah apa 10 menit, kita manfaatkan waktu yang tadi itu buat istirahat biar si otak tuh nih relax dulu nih, Biar gak ngebul ya. gak terlalu diporsir dulu nih sama kerjaan gitu kan, harus relax, terus harus ya santai dulu lah gitu ya. Itu tuh salah satunya caranya itu. Terus yang kedua, buat si tempat kerja kita tuh nyaman gitu. Iya betul sih. Nyaman, contohnya Nyaman mungkin ya. karena kan Biar kita nggak stres. keseharian di situ ya, kayak ngelakuin aktivitas kerjaan di Ngelakuin kita apa-apa di sendiri. kita Jadi harus sendiri. dibikin nyaman. Terus kalau misalkan di BPJS kan ada Eco Green ya, yang namanya Eco Green. Jadi Eco Green itu cara kita menggunakan sumber daya yang ada, misalkan menghemat listrik segala macam, ataupun salah satunya itu menghijaukan meja kerja gitu. Iya. Menghijaukan meja kerja itu bukan meja kerjanya cat hijau, bukan. Enggak dong, teman-teman. Kita Menyimpan atau Hias yang tanaman hias kecil lah gitu ya. gitu. Karena kan yang hijau-hijau gitu kadang-kadang bikin mata seger ya. Iya betul. Terus ada air-airnya, ditambah mungkin ada sedikit ikan apa, cupang, lele kan. Bebas lah itu ya. Pura-pura kecil bisa gitu kan. Kura-kura kecil bisa. Itu secara gak langsung membuat mood kita baik lah dan terhindar dari stres.
Terus biasanya kalau misalkan kerja biar gak stres ya kita dikit-dikit dengerin lagu. Iya, itu kayaknya emang harus deh Harus ya. kayaknya. Harus. Dengerin lagu. Bukan karena biar nggak stres juga, tapi kayak meningkatkan Apa? ya? Kayak biar mood aja gitu. Biar mudah aja kerjanya. Iya. Biar semangat. Kalau aku gitu ya, biar nambah semangat gitu. DJ TikTok. Ya, enggak deh. Bercanda. Tergantung playlist juga berarti dong. Kalau playlistnya galau ya berarti kerjanya juga kayak slow. Iya nggak sih? Kalau aku gitu ya. Ya bisa jadi kan mempengaruhi suasana. Orang beda-beda ya. Hati juga berarti kan. Kalau itu tadi DJ kayak semangat nih. Lagu-lagunya ngebeat gitu. Itu kan bikin semangat juga kan. Siapa tahu teman-teman di luaran ada relate kan? Iya benar. Terus yang terakhir adalah bangun komunikasi secara baik dengan rekan-rekan kerja gitu. Iya itu betul banget sih. Karena lingkungan yang nyaman itu kan bukan dari sekedar meja yang dihias, bukan sekedar kayak ruangan yang bagus, tapi orang-orang di dalamnya yang ada sangkut pautnya sama kerja kita pun kayak orang-orang yang di sekeliling kita pun harus dijaga sebaik mungkin, karena itu tadi kita kalau misalkan mau gimana kan sama mereka, jadi harus terjalin hubungan yang positif lah intinya. Iya, itu betul banget sih. Kalau misalkan partner kerja aku nggak support atau enggak, ini kan jatuhnya jadi kayak bete ya, gitu ya. Kayak gitu sih. Okay. Itu benar banget sih, harus ngejalin hubungan yang baik. Ya, komunikasi yang baik. Ya, biar koordinasinya pun lancar. Iya, betul banget. Dan bisa kolaborasi tentunya. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Nah terus kalau misalkan nih ya, seseorang itu udah terlanjur punya gaya hidup yang tidak sehat, kok gitu sih ngeliat kakunya? Emang aku nggak sehat kan? Buka aja padahal. Gaya hidup yang tidak sehat, tapi masih bisa nggak untuk memperbaikinya di usia yang udah dewasa? Cukup Bisa dewasa banget dong. Karena kan yang namanya sehat ini tidak ada kata terlambat. Betul. Jadi apabila mungkin waktu mudanya memiliki kebiasaan ataupun habit yang kurang bagus, kurang sehat gitu, itu belum terlambat karena bisa diperbaiki kapanpun itu gitu. Kita jangan merasa terlambat. Kita bisa melakukan kegiatan ataupun kebiasaan yang mengarah kita ke gaya hidup sehat. Itu sih, gak ada kata terlambat intinya. Jadi intinya nggak ada kata terlambat ya untuk memulai hidup yang lebih sehat. Nah oke. Kita udah ada di pertanyaan terakhir nih Jess. Kerasa nggak? Nggak kerasa. Pengen lagi ya? 20 pertanyaan lagi lah minimal. Wah dia lagi. Nah jadi pertanyaan terakhir ini boleh langsung kasih closing statement deh dari Ajis. Jadi pertanyaannya, boleh dong kasih tips sederhana dari Ajis buat Sobat JKN yang mau mulai hidup lebih sehat. Oke, itu tadi Tipsnya dong kakak. tipsnya ya. Gitu. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengatur mindset kita nih. Mindset kita ini kan harus tetap positif nih. Jangan mindset kita jangan membuat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang sehat gitu ya. Tidak sehat gitu. Nah, ubah mindset kita agar menjadi kesehatan itu adalah investasi jangka panjang gitu. Betul. Jadi kita bisa mulai melakukan aktivitas yang sehat, olahraga, mengurangi makanan-makanan yang bergula tinggi, bergaram tinggi, intinya tidak sehat aja. Terus tidak begadang, tidak merokok, tidak pokoknya segala macam bentuk aktivitas yang kurang baik gitu kita harus hindari gitu. Karena itu tadi mindsetnya kita harus kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Terus buat sobat DKN yang mungkin akan memulai gaya hidup sehat ya gitu, kita jangan terlalu tinggi menargetkan capaian kita lah atau tujuan kita. Ya minimal itu tadi, untuk konsisten itu kita perlu hal-hal kecil dulu nih gitu ya, sebelum pada akhirnya menjadi kebiasaan. Contoh ya tadi olahraga 30 menit sehari. Kalau misalkan belum bisa berarti 15 menit sehari kayak gitu-gitu sih. Jangan terlalu muluk-muluk sampai
menargetkan tujuan yang tinggi tapi kita nggak ada mulainya gitu Oke. karena males, karena itu tadi terhambat oleh target yang tinggi tadi gitu. Dan intinya juga konsisten ya. Iya, konsisten dan nikmati prosesnya aja sih Oke. gitu. Terus rutin cek kesehatan ya, apalagi tadi di screening riwayat kesehatan itu bermanfaat banget lah di aplikasi Mobile JKN. Terus jangan lupa salah satu hal yang penting juga, meskipun kita udah sehat tapi kesehatan kita ini harus terjamin juga. Itu tadi makanya buat sobat JKN tetap jaga status kepesertaan BPJS kesehatannya aktif ya. Iya, betul banget Tuh. itu. Karena dengan aktif maka kesehatan juga terjaga dan terjamin. Tuh. Kita kan nggak tahu kita sakit tuh kapan bisa datang kapan aja gitu. Jadi meskipun kita pola hidup sehat, terus apa namanya, sering melakukan kegiatan yang bermanfaat Yang untuk tubuh positif, ya. tapi kan tidak menutup kemungkinan juga kita bisa jatuh sakit. Betul. Nah, di kala ataupun di waktu itu kita harus siap akan jaminan kesehatan, yaitu BPJS kesehatan gitu yang siap membantu. Ininya seperti itu aja sih, Kak. Oke, Ajis, terima kasih banyak ya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat buat Sobat JKN dan juga pastinya bermanfaat banget sih buat aku. Oke, sampai ketemu lagi. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun udah Amin. mau jadi narsum kita di podcast kali ini. Oke, Sobat JKN, saksikan terus episode kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di podcast Paham JKN. Yuk, kita akan paham. Dah. Ah.